semua, ya. Maka sekarang dengan kasus yang terjadi hari ini, sungguh ironis Raffi Ahmad yang dituju oleh Presiden Prabowo. Saya mencintai Pak Prabowo, walaupun sebelumnya saya mencintai Pak Jokowi. Bagi saya, siapapun presidennya, bagi rakyat yang betul-betul merdeka, sesungguhnya dia harus mendukung siapapun presidennya. Maka sebelum Pak Prabowo, saya adalah mendukung Jokowi 2 periode. Kemudian sekarang saya mendukung Pak Prabowo dari semua. Tapi banyak orang-orang yang dulu justru membelakangi Pak Prabowo, sekarang adalah seolah mendapatkan berkah dari Pak Prabowo. Prabowo itu adalah orang yang sangat baik. Kalau kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas di Nusantara ini adalah Prabowo. Saya menyaksikan kenyataan hari ini. Beliau begitu mencintai rakyatnya. Tapi sayang, orang-orang yang dijadikan utusannya adalah orang-orang karbitan yang tidak mengerti esensi daripada perjuangan bangsa ini sendiri. Ingat, perjuangan bangsa. Karena itulah sahabat, pada pagi hari ini Abah ingin memberikan komentar dari video yang dikirimkan teman-teman yang berkaitan adalah datangnya Raffi Ahmad yang merupakan staf khusus presiden. Utusan presiden khusus di bidang adalah pembinaan pemuda. Tetapi kalau menurut Abah adalah pada saat datangnya kepada Rizik Syihab ini adalah offset. Ini adalah blunder. Ini adalah kebodohan dan konyol, ya sahabat. Kita sudah tahu siapa Rizik Syihab dan apa namanya geraknya di Nusantara ini adalah dengan yang selalu didengungkannya adalah khilafah, ya, bersama dengan tokoh-tokoh yang lain yang berada pada khilafah. Dan percayalah, khilafah itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Khilafah itu bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Khilafah itu adalah juga bertentangan dengan semangat Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Ingatlah sahabat, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah diperjuangkan oleh seluruh tokoh-tokoh di bumi Nusantara ini. Indonesia adalah Nusantara, adalah sebuah negara yang unik di dunia. Tidak ada satupun negara yang memiliki keragaman suku sampai 800 dan memiliki bahasa sampai 1200 bahasa dan dialek bahasa yang ada di Nusantara. Tapi apakah tidak cukup bahwa sesungguhnya apa yang diperlihatkan oleh kepada kita semua adalah bagaimana kesaktian Pancasila, adalah kesaktian Garuda Pancasila. Tak satupun negara di dunia adalah yang tidak lepas daripada perang saudara. Suriah perang saudara, hanyalah 4 suku saja di sana. Yaman perang saudara tidak berhenti, hanyalah 3 suku di sana. Demikian pula sahabat, bagaimana adalah di Mesir, Libya adalah perang suku, kemudian Suriah perang suku, kemudian juga adalah kehancuran Irak adalah karena perang di antara saudara semuanya. Semuanya adalah berlandaskan mengaku pada Tuhan yang sama Allah, dengan bernabi Rasul yang sama Muhammad. Tetapi kenyataan fakta hari ini sahabat, bahwa justru mereka adalah luluh lantak karena mereka adalah perang saudara. Kalian mengerti kenapa mereka berperang saudara? Karena disinilah sesungguhnya adalah budaya mereka adalah tidak kuat. Budaya mereka tidak berakar. Budaya mereka adalah sudah dirubah. Sejarah bangsanya sudah dirubah. Saudara, masih ingatkah Anda bagaimana tahun 1930 adalah 4.000 kapal daripada Yahudi Ashkenazi yang mengaku sebagai adalah keturunan Nabi Ibrahim datang adalah ke pantai Palestina, dan mereka berteriak membentangkan spanduk bahwa kami adalah saudaramu, kami adalah keturunan adalah duriat dari Nabi Ibrahim, bahwa kami adalah hak untuk mendapatkan suaka dari kalian. Kami berhak sebagai saudara tua kalian adalah untuk menempati sebagian kecil daripada Palestina. Apa yang terjadi? Setelah sekian puluh tahun dari tahun 1930, Palestina hancur lebur, dijajah habis-habisan. Bahkan mereka, penduduk pribumi adalah mereka terusir, terjajah. Bahkan dengan kasus gajah yang sekarang, hampir 90.000 manusia melayang. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Sadarkah wahai bangsaku Nusantara akan sejarah ini? Siapa yang telah meluluh lantakan adalah Palestina? Tadi semua adalah mereka yang mengaku adalah Yahudi. Tapi kenyataannya mereka adalah bukan Yahudi keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka adalah Yahudi yang terusir dari Jerman Barat.
Yahudi yang terusir dari Jerman Timur, Yahudi yang terusir dari Spanyol, Yahudi yang terusir dari Inggris, Yahudi yang terusir dari Belgia, dari Belanda, Luxembourg, dan semua negara-negara Eropa. Dan kisah mereka selama 1000 tahun. Lihat, sudah berapa ratus negara yang mereka datangi dan mereka merusak di dalamnya. Tahukah saudara tentang hal itu? Dari semua. Dan hari ini di Nusantara, sahabat, inilah telah berdiri orang yang mengaku duriat Nabi, yang kenyataannya adalah tidak terbukti, baik secara ilmu pengetahuan, maupun adalah secara arkeologi, maupun secara ilmu-ilmu yang lain, ya, filologi, arkeologi, dan juga ilmu genetika. Sedikit pun tidak ada yang bisa membenarkan itu. Ini semua adalah merupakan kesalahan daripada leluhur-leluhur, sebagaimana yang terjadi adalah di Palestina. Mereka adalah memberikan tempat kepada Yahudi Ashkenazi, yang akhirnya mereka sekarang terusir, terhina, terjajah, terbunuh dengan hadirnya Yahudi Ashkenazi itu. Bahkan sebaliknya, seolah-olah berbalik, yang tadinya tuan rumah adalah menjadi tamu. Dan ini terjadi, sahabat, di belahan berbagai penjuru bumi ini. Sesungguhnya Abah selalu ingatkan, ingat, hidup kita di dunia ini tidak akan terlepas daripada ulah Zionis Yahudi. Bukan Yahudi, Zionis Yahudi. Dan demikian pula misionaris Nasrani. Demikian pula teroris yang mengaku dia bertuhankan Allah, berrasulkan Muhammad, tetapi mereka tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Selalu dimanapun mereka berada, membuat perpecahan dan lain sebagainya. Abah tidak akan mengulang bagaimana dunia kaum ini menciptakan adalah Yahudi dan Ba'alwi. Jadi semua yang kalian harus sadari. Kalian harus mengerti bagaimana awal pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa Soekarno itu? Ya. Bahkan kalau kalian mengerti, ternyata kisah Isra wal Mi'raj pun sudah digoreng sedemikian rupa. Sehingga manusia, terutama kaum muslimin, adalah sudah jauh menyimpang daripada pemahaman Isra Mi'raj yang sebenarnya terjadi. Nah inilah, sahabat, kalau seandainya sebuah negara belum merdeka, maka baik merdeka secara kebebasan hidup, merdeka secara berpendapat, merdeka secara akidah, dan inilah yang mudah diacak-acak. Inilah, sahabat, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonn. Kebanyakan manusia, kata Allah, dalam melakukan sesuatu ijtihad yang berkaitan dengan berhala-berhala, apapun yang berseberangan dengan hukum Allah, berhala. Ingat itu. Berhala pada zaman kita tentu berbeda dengan berhala zamannya Rasulullah, Lata dan Uzza, atau berhala sebelum zaman Nabi, sebelum Rasulullah, yang dihadapi oleh mereka adalah berhala-berhala berupa patung. Tetapi adalah sifat patung yang hari ini juga adalah masih dipertahankan oleh orang-orang. Jadi wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Dan kata Allah, sesungguhnya dhon itu tidak bisa membawa kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima taf'alun. Karena Allah itu Maha mengetahui. Maka artinya berarti apa? Kita di zaman ini, sahabat, kita harus cerdas, memahami sejarah bangsa, memahami sejarah pergerakan Islam, memahami sejarah bagaimana Islam itu bertumbuh, bahkan sebelum baginda Nabi lahir. Di hari kelahiran yang pertama, Ka'bah sudah dihancurkan oleh Abroha. Kalian tahu siapa Abroha itu? Dan siapa adalah yang yang menyuruh Abroha? Kalian tahu siapa adalah yang disebut dengan Sa'ad bin Ubadah? Yang hari pertama, Rasulullah belum urus jenazahnya. Mereka harus berhadapan-hadapan. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya terjadilah baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu, sahabat, Islam sejak kematian baginda Nabi sudah terpecah belah, sahabat. Ya, maka disitulah akan menjadi Sunni dan Syiah. Inilah Islam. Yang kemudian kata Nabi, Islam akan menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Illa wahidatan, kecuali satu yang akan selamat, kata Nabi. Maka hari ini kita menyaksikan Sunni entah sudah jadi berapa golongan, Syiah sudah jadi berapa golongan. Nah inilah yang terjadi kepada kita semua. Marilah kita memahami sejarah dengan baik. Jangan selalu menganggap segala kebenaran yang ada sekarang ini adalah merupakan kebenaran, walaupun itu syuhrah wal istifadah. Ingat, syuhrah wal istifadah itu belum tentu kebenaran.
Ya, apalagi kita tidak jelas yang mengijma saat itu apakah ulama yang sejalan, ya, yang sejalan dengan ilmunya, karena tidak setiap ulama itu memiliki keahlian, sahabat. Ya, maka itulah Allah ingatkan kepada kita adalah bahwa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah kepada ahlinya dalam perkara yang tidak kita ketahui. Ilmu nasab ada ahlinya, ilmu sejarah ada ahlinya, ilmu filologi ada ahlinya, ilmu arkeologi ada ahlinya, ilmu genetika ada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jangan lagi kalian bersandar pada dhon. Walaupun Allah sudah memberitakan kebiasaan manusia selalu berpegang pada dhon. Padahal kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bisa menunjukkan kebenaran. Innallaha alimun. Disitulah kita harus betul-betul alim. Inilah yang harus kita jadi tarik semua. Ya. Maka sekarang dengan kasus yang terjadi hari ini, sungguh ironis Raffi Ahmad yang dituju oleh Presiden Prabowo. Saya mencintai Pak Prabowo. Walaupun sebelumnya saya mencintai Pak Jokowi. Bagi saya, siapapun presidennya, bagi rakyat yang betul-betul merdeka, sesungguhnya dia harus mendukung siapapun presidennya. Maka sebelum Pak Prabowo, saya adalah mendukung Jokowi 2 periode. Kemudian sekarang saya mendukung Pak Prabowo dari semua. Tapi banyak orang-orang yang dulu justru membelakangi Pak Prabowo, sekarang adalah seolah mendapatkan berkah dari Pak Prabowo. Prabowo itu adalah orang yang sangat baik. Kalau kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas di Nusantara ini adalah Prabowo. Saya menyaksikan kenyataan hari ini. Beliau begitu mencintai rakyatnya. Tapi sayang, orang-orang yang dijadikan utusannya adalah orang-orang karbitan yang tidak mengerti esensi daripada perjuangan bangsa ini sendiri. Ingat, perjuangan bangsa dan negara kita ini diawali dengan resolusi jihad oleh ulama, sahabat. Tetapi begitu, walaupun begitu, ulama kita mengakomodir bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Gerakan Sumpah Pemuda oleh Budi Utomo 1908, bagaimana Dr. Sutomo, dan juga bagaimana ada Muhammad Yamin, saat itu adalah mendeklarasikan seolah-olah kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, satu tanah air, tadi semua. Maka tidak lagi masalah agama, tidak lagi masalah suku. Maka disitulah sesungguhnya kehebatan Nusantara menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Nusantara tidak ada bangsa yang lebih dahsyat seperti Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan kecil tadi menyatu di negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Tapi walaupun demikian, Pancasila belum bisa digerakkan karena ada orang-orang yang selalu ingin merongrong seolah-olah bahwa sesungguhnya adalah menjadikan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi menjadikan Allah yang Maha Esa dianggap sebagai kebenaran oleh dia. Padahal pendiri bangsa ini adalah para syekh-syekh, para aulia-aulia. Pangeran Diponegoro adalah seorang mursyid, Imam Bonjol adalah seorang mursyid, Tengku Umar adalah seorang mursyid, Tengku Cekditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Sultan Agung Tirtayasa adalah merupakan para aulia-aulia Allah, lebih mengerti urusan agama daripada kalian-kalian yang mengaku hari ini adalah para ulama, yang kalian justru adalah seolah-olah tidak mengerti siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya. Siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya? Siapa Yahudi ini yang sebenarnya? Hanya ulama yang memiliki basyirah, ainul basyirah, syu'aul basyirah. Dia akan mendapatkan hakul basyirah, maka mata batinnya akan nampak mana hak dan mana yang batil. Hari ini sahabat, 2 periode Pak Jokowi sudah lewat. Pak Jokowi telah membubarkan Front Pembela Islam, yang sebetulnya bukan Front Pembela Islam, tapi Front adalah perusak Islam di Nusantara. Kalian harus paham itu. Ya, hanya orang-orang yang berhati baik, insya Allah dia akan selalu ditunjukkan mana hak dan yang batil. Kenapa dibubarkan? Kalau negara sudah membubarkan sebuah organisasi, karena saya tidak hanya berdasarkan kepada apa yang dilakukan Pak Jokowi. Bagaimana Mufti Syafi'iyah yang masih hidup di negeri ini, Abuya Muhtadi, ulama yang kalau menurut saya adalah yang syikoh, ulama yang betul-betul ulama. Beliau mengatakan sesungguhnya FPI dan Ba'alwi ini adalah
mardudun, batilun, mau'udun. Itu jauh lama sebelum kasus nasab ini muncul. Dan seorang presiden yang baik, umaro yang baik, maka dia mendengarkan ulama. Maka setelah Menko Polhukam, BIN, Badan Intelijen Nasional mempelajari, ternyata apa yang dilakukan oleh FPI ini bukan melakukan kebaikan di Nusantara ini. Lihat 212, bacalah oleh 2 surat Al-Baqarah ayat 12 atau surat 21 ayat kedua. 2 surat itu ada tentang 212. Yang aneh sekarang ini adalah NU adalah logo NU itu adalah diberikan 212. Nah inilah kesedihan. Ya Ali Masyuri dulu adalah pernah berpidato di Jawa Timur. Kebodohan Kiai Gil Siroj adalah tidak mengisbat Ba'alwi, tidak menempatkan Ba'alwi pada pengurusan PBNU. Tapi siapa kiai yang bodoh? Sekarang Kiai Ali Masyuri lah yang bodoh itu, yang tidak punya basirah dari semua. Siapa yang benar? Kalau seandainya di penghujungnya pemerintah membubarkan sebuah organisasi, jelas bagaimana mungkin organisasi yang berdiri di Nusantara mengadu domba ulama Nusantara, membawa ide khilafah. Ingat itu, negara ini berdiri adalah bukan dengan khilafah. Ulama kita sudah mendirikan, hei Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Minang, hei pemuda Kristen, pemuda Katolik, pemuda Islam, seluruh pemuda Nusantara. Itulah terjadi 1908. Maka satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku, 1200 bahasa, tapi tidak ada perang saudara. Temukan oleh Anda, di mana ada perang saudara? Adakah perang Islam dan Kristen? Adakah perang Kristen dan Hindu? Adakah perang Hindu dan... Karena kita sudah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berpegang kepada Al-Quran. Tadi semua adalah Qul huwallahu ahad. Tapi di situ adalah silakan, bagi Hindu adalah kaum menyebutnya Syang Hyang Widi. Bagi Kristen silakan menyebutkan Allah Bapa. Bagi siapapun kalian. Karena disinilah sesungguhnya pendiri bangsa. Negara ini didirikan adalah bermacam-macam. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Beragam bahasa, beragam suku, beragam keyakinan. Tapi kita adalah bersatu mencintai negeri ini. Hari ini Pak Prabowo karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang ikut membantu dirinya. Tapi kepada orang-orang yang tidak mengenal kepada sejarah Nusantara itu sendiri. Bagaimana mungkin Raffi Ahmad yang menjadikan ditugaskan staf khusus presiden untuk membina generasi muda. Kau serahkan generasi muda kepada Rizik Syihab. Ya. Dan dia adalah selalu di otaknya khilafah. Sementara negara kita adalah terdiri 800 suku dan 1200 bahasa dengan berbagai macam keyakinan. Sama saja kau ingin menghancurkan negeri ini. Sama saja engkau ingin memecahkan persatuan dan kesatuan yang dibangun atas landasan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab untuk melahirkan persatuan Indonesia. Maka Abah juga adalah setuju dengan Pak Prabowo. Kembalikan bahwa pemilihan pemerintah daerah itu bukan kepada rakyat. Karena pendiri bangsa sudah menempatkan adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. Karena bagi bangsa yang baru belajar demokrasi, tidak bisa seluruh ucapannya diterima. Tidak bisa seluruh pandangannya diterima. Harus diwakili. Yang mewakili adalah orang-orang yang pantas mewakili. The right man on the right place. Yang mewakilinya adalah orang-orang yang pantas. Yang kira-kira bisa memahami. Di dadanya ada merah putih. Di dadanya ada Garuda Pancasila. Lihat bagaimana dahulu para pendiri bangsa ini sahabat. Bahkan untuk mendirikan rumah-rumah. Mereka mengibarkan bendera merah putih. Mereka gantungkan di situ ada buah kelapa. Kenapa dengan buah kelapa? Buah kelapa adalah satu pohon yang sangat berguna. Akarnya berguna. Pohonnya adalah berguna. Kemudian buahnya dari sabutnya berguna. Sampai lidiknya berguna. Itulah sudah diperlambangkan Janur. Janur. Maka telah datanglah cahaya. Tapi juga lihat. Satu pohon yang besar yang tinggi. Memiliki buah yang banyak. Tapi dia disokong oleh akar-akar yang kecil. Mereka dengan akar-akar yang kecil akan menyokong. Artinya apa? Negara ini akan berdiri kalau seandainya kita satukan nusa dan bangsa ini. Sahabat. Maka oleh karena itulah, wahai Raffi Ahmad,
Sungguh aneh apa yang kau lakukan. Saya tahu kamu adalah bangsa Arab, tapi kamu adalah bukan orang Yaman. Ya, namamu adalah Raffi Ahmad, dan saya sudah pelajari dari keluargamu, dari mana kamu adalah Arabmu itu. Tapi tolong kamu harus mengerti bahwa negara ini bahkan sudah membubarkan FPI. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan resmi oleh negara, bahkan sekarang masih berani mengacak-ngacak, bahkan organisasi yang masih resmi, masih memiliki badan hukum di sini, dia lebih belagu. Setiap orang mengadakan berkumpul, dia dibiarkan bebas berkumpul, seenaknya adalah di Monas. Tapi pada saat orang lain mengadakan berkumpul, dianggapnya sebagai musuh kepada dia. Yang berseberangan dengan mereka adalah musuh. Bagaimana mungkin organisasi semacam itu berdiri? Tadi semua. Ingat Raffi Ahmad, bahwa sesungguhnya FPI ini sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Maka sesungguhnya keberadaan mereka adalah ilegal. Tadi semua. Dan ingat Raffi Ahmad, bahwa sesungguhnya negara ini tidak pernah didirikan oleh satupun dari marga Ba'alwi. Ingat kalian. Silakan tadi semua, temukan satu orang, apakah di makam pahlawan Kalibata, makam pahlawan dimanapun berada, temukan kepada saya, fotolah dia. Kalau di belakangnya ada Al-Haddad, Al-Atos, Al-Syegab, ataupun apalah, alkohol, Al-Mana, tadi semua. Karena mereka adalah di awal itu pecundang. Mereka itu adalah hanyalah pengikut-pengikut Senokor Gronyo. Orang-orang yang dibayar oleh Senokor Gronyo. Hei kalian kiai-kiai yang masih pengikut Senokor Gronyo. Dan juga adalah orang-orang penjajah di negara ini. Sadarlah diri kalian itu. Ada penyakit adalah Ikulubihim marodun fazadahumullah marodoh. Maka kalian adalah dikunci kalian untuk melihat kebenaran. Sebagaimana Abu Lahab tidak mampu melihat Rasulullah. Sebagaimana Abu Jahal tidak mampu melihat Rasulullah. Inilah sahabat. Ya, yang harus kita kembalikan. Dan saya lihat bagaimana sikap dari Raffi Ahmad. Saya minta dalam video ini kalau ada yang bisa men-share-nya kepada beliau. Tadi semua ya. Pelajari sejarah. Tadi semua. Bagaimana mungkin kau percayakan pembinaan generasi muda kepada orang seperti Rizik Syihab. Ya. Yang dia teriak-teriak menyuruh orang kita ke Gaza. Apa yang dilakukan Rizik Syihab? Adakah lihat kalian transfer uang dia untuk pembeli, untuk apa namanya? Masih mendingan kayak uang. Dia berbuat untuk Gaza. Dia kumpulkan dana. Mana dana yang keluar dari Rizik Syihab? Sampai saya berkata waktu itu, kalau Rizik Syihab sini yang pergi, saya pribadi Abbas Setu berikan 200 juta kepada Rizik Syihab supaya dia bisa pergi ke Gaza, bisa merasakan kepahitan Gaza. Dari semua. Nggak mungkin kamu bisa pergi ke sana. Inilah sekali lagi, ingat. Dan juga kepada pengurus PBNU semua, bangunlah dari tidur kalian. Pelajarilah sejarah. Ya. Bagaimana mau kalian menegakkan kebenaran? Kalau sekarang terbentuknya adalah Muktamar Lampung sendiri. Apa yang terjadi pada Muktamar Lampung itu? Bagaimana Ki Haji Sirot dijegal oleh Miftahul Ahyar, oleh Gus Yahya, dibantu oleh Gus Takub. Tadi semua. Ya. Dana dari Nepal mengalir untuk Muktamar. Ya. Pahami oleh kalian semua ini. Tadi semua. Maka bukan mereka tidak mengerti kebenaran, sahabat. Orang-orang kayak Miftahul Ahyar, orang-orang kayak Abu Yahya, bukan tidak mengerti kebenaran. Dia tahu, tapi dia udah buta kebenaran. Tadi semua. Karena orang-orang yang sudah tergigit dengan zombie, dia akan menjadi zombie yang mati hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tadi semua. Nah inilah maka saya begitu melihat, saya baru tahu Raffi Ahmad adalah katanya sudah beberapa hari. Tapi demi Allah, sebagai seorang rakyat Indonesia yang mana kakek moyangnya berdarah-darah bersama para pejuang-pejuang. Ya, ayah saya adalah pemimpin Hizbullah di daerah saya. Tadi semua. Ya, bagaimana berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya. Tadi semua. Ya. Inilah yang tidak boleh negara ini adalah diserahkan, diberikan kepada orang-orang yang tidak paham negara ini, sahabat. Ya. Dan kalian, wahai para ulama, belajar sejarah sedikit. Ya. Kalian kata Abah juga telusuri. Kenapa Abroha itu menghancurkan Ka'bah? Apa ini nggak ada kaitannya? Dan Allah sudah membicarakan tentang hal itu. Bahkan sejak kelahiran Rasulullah, sehingga dikenalah oleh kalian, Rasulullah lahir di tahun gajah. Sejak lahirnya cahaya itu, maka
Dia ingin menciptakan kegelapan di dunia ini dan juga di bumi Nusantara. Nah inilah, maka oleh karena itulah, hanya kalian-kalian yang bodoh, yang belum terbuka mata hatinya, yang dibukakan. Abah sedih sebenarnya. Abah mengerti, kalian gak salah, karena kalian ditutup sebagaimana, maaf ya, pada saat Adam diciptakan ada dua makhluk, yang satu sujud, yang satu tidak sujud. Tapi kalau menurut Abah, iblis itu adalah lebih komitmen pada saat dia tidak mampu melihat Allah. Pada ruh Adam, pada ruh Allah yang ditutupkan pada tubuh Adam. Faida sawaituhu wa nafakhtu bihi min ruhi. Ruhku, kata Allah. Faqa'ulahu sajidin. Sujudlah kamu pada ruhku yang kutiupkan pada Adam. Itu semua. Dan kutiupkan pada Bani Adam semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Manusia-manusia cahaya akan selalu sujud melihat ruh Allah dimanapun dia berada. Tadi semua. Itulah ulama Nusantara. Sudah mampu melihat ruh Allah pada tubuh-tubuh manusia yang dengan berbeda keyakinan ini. Mereka sudah mampu melihat Nur Muhammad nyata pada diri mereka semua. Maka itulah, pada saat negara ini didirikan, kemudian para pendiri bangsa yang semuanya adalah para ulama-ulama, para syekh-syekh yang luar biasa, mursyid-mursyid, membuat sebuah landasan buat negara kita adalah Pancasila.